Kami sangat bersyukur bagi Bapa yang baik di saat kita ini. Karena segala perkenan Tuhan kami ada boleh di tempat ini Tuhan, membuka mulut kami, masih bisa menaikkan pujian syukur hormat kepada-Mu, menaikkan puji-pujian, pengakuan dan penyembahan kami semata-mata karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kami memiliki nafas hidup, memiliki sukacita dan damai sejahtera. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan malam ini Bapa, kami rindu pakai kekuatan itu untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu di dalam kebenaran firman. Setelah kami naikkan pujian dan pengakuan kami Tuhan, mari Kau hadir bersama-sama dengan kami. Apa yang kami butuhkan pada malam hari ini Kau berikan kepada kami, curahkan kepada kami setiap rahasia kebenaran firman Bapa, sehingga kami pulang membawa berkat daripada Tuhan. Kami tidak pulang dengan hampa, namun kami pulang membawa berkat daripada Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, tetap Engkau memberkati Bapa, pemain musik, WL dan singer, tetap Tuhan memberkati. Dan kami akan sama-sama menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sempurna. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik dan sangat baik mengasihi kita. Kalau kita semua dalam keadaan baik, semangat tentunya semata-mata karena anugerah Tuhan. Mari kita mau bersama-sama melihat kembali satu cerita yang luar biasa dan satu kenyataan yang luar biasa di dalam Alkitab tentang murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, berkali-kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. 7 orang bersama Petrus. Kadang muncul, hilang lagi. Muncul lagi, hilang lagi. Perasaan murid-muridnya ketika itu begitu tidak tenang. Sebab mereka biasanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan terus-menerus. Tetapi kenapa saat-saat yang ini, indah ini, saat-saat itu Tuhan kadang menampakkan diri, kadang tidak. Tentu di balik itu ada rencana Tuhan yang indah bagi murid-muridnya ketika itu, pada waktu itu. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan mau apa yang mereka lakukan untuk tetap datang kepada Tuhan. Tuhan mau selalu mendekatkan diri, mereka dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan, berserah diri kepada Tuhan. Kecewa ada. Biasanya kita bersama-sama, waktu ini kita sudah tidak ada bersama-sama dengan. Lalu murid Tuhan Yesus bersama 7 orang berpikir mau kembali ke pekerjaannya yang dulu untuk menjadi penjala ikan. Profesinya yang dulu mereka akan lakukan kembali, tidak berdosa karena dia melakukan, karena mereka ada kekosongan. Kenapa Yesus terkadang nampak, habis itu nampak, hilang lagi? Semuanya itu membutuhkan keteguhan iman para murid-murid. Tapi apa yang dilakukan murid-muridnya? Mari kita akan membaca Yohanes pasal 21. Kita akan baca ayat ke-4 sampai ayat ke-9. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-4. Kita mulai 2, 3. Adalah kisah tentang pagi-pagi sekali Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-muridnya tidak menyadari
bahwa itu adalah Dia. Ayat yang kelima, Yesus memanggil mereka dan bertanya, "Anak-anak, adakah kamu mempunyai ikan?" Dalam bahasa lain, adakah lauk padamu? Yang mereka menjawab, "Tidak." Ayat yang keenam, Yesus kemudian memberitahu mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, dan kamu akan mendapat ikan." Mereka melakukan dan tidak bisa menarik jalan karena jumlahnya yang sangat banyak. Ayat yang ketujuh, murid yang dikasihi Yesus, Yohanes, mengenal Yesus dan memberitahu, kau yang senang, kau yang ku senang, Petrus, itu Tuhan. Artinya dikatakan, itu Tuhan. Yohanes berteriak, itu Tuhan. Ketika mereka membela jalannya penuh dengan ikan, langsung Yohanes merespon bahwa itu adalah Tuhan. Dia berbicara kepada Petrus, itu adalah Tuhan. Petrus pun segera mengenakan pakaiannya dan melompat ke laut untuk mendapatkan Yesus, karena dia tidak berpakaian pada waktu itu. Ayat ke-9, murid-murid lain mengikuti dalam perahu dengan menarik jala yang penuh ikan. Ketika mereka mendarat, mereka melihat Yesus sedang menyiapkan ikan dan api untuk mereka. Ada terjemahan lain dikatakan api, ikan dan roti di atasnya. Kita boleh mengetahui ketika murid-muridnya sudah sepanjang malam menjaga ikan, bukan hanya lain tahu persis pada waktu kapan ikan itu keluar, jam berapa ikan itu keluar. Tapi pembacaan kita malam ini dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Sepanjang malam bekerja keras, mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu ketika mau hampir tiba di darat, mereka tentu lesu, mungkin sudah capek sepanjang malam, mungkin juga jalannya dia sudah bersihkan dengan jerih payahnya. Tapi tiba-tiba Yesus berdiri di pantai. Mereka tidak tahu, dan Yesus bertanya, adakah lauk pauk padamu? Mereka menjawab, tidak ada. Lalu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Mereka sudah merasa kecapean, tetapi apakah mereka mengeluh atau tidak melakukan apa yang diperintahkan? Mereka membuang jalannya ke sebelah kanan sesuai dengan perintah Yesus. Sebelah kanan dan sebelah kiri beda-beda tipis saja. Tetapi persoalannya di sini, Tuhan yang punya kehendak untuk sejumlah ikan. Tuhan tahu kapan yang mengusir ikannya untuk masuk ke jalanan mereka. Itu Tuhan tahu. Berbeda sedetik saja mereka bisa melepas dari jalannya. Andaikan mereka itu ada sedikit dalam hatinya, kita sudah capek, masih disuruh lagi membangun jalan ke sebelah kanan. Lalu kita melihat di ayat yang kelima dikatakan, ayat yang ke-6, kemudian mereka menebarkan jalannya dan mereka mendapatkan sejumlah ikan, dan mereka tidak dapat menghela jalannya itu karena penuh ikan di dalamnya. Saya akan membaca dengan bahasa yang ada di Alkitab. Dikatakan, ketika kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah
Lalu muridnya berkata, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihinya, Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Itu responnya Yohanes. Persis Yohanes tahu, itu Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kenapa kita bisa dapat hasil yang banyak kalau bukan Tuhan. Lalu terus mereka jalan bersama dengan kapalnya, dan dengan beratnya ikan di dalam jalannya. Ketika di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api alam dan di atasnya ikan dan roti. Tadi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, adakah laut yang kalian miliki atau yang kalian dapatkan? Mereka menjawab, tidak ada. Tetapi setelah sampai ke darat, mereka mendapatkan api alam dan ikan dan ada roti di atasnya. Itu Tuhan punya kuasa dan kehendak. Ketika Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib, manusia tidak bisa memprediksi. Manusia tidak bisa mengira kapan waktunya terjadi. Caranya Tuhan bekerja. Satu hal yang kita perlu tahu, tetap memuji, menyembah. Tetap kita percaya bahwa kuasanya Tuhan itu ada. Tugas kita keep on believing and keep on worshiping. Tetap kita percaya dan tetap kita menyembah. Tadi dia katakan tidak ada ikan. Ketika Tuhan Yesus menyuruh menyebarkan jalannya ke sebelah kanan, maka mereka tidak dapat mengira jalan karena penuh dengan ikan. Mereka tidak bisa berkata, kita capek. Lalu kata siapa lagi itu musuh sebab tempat jalannya. Belum ada yang tahu kalau itu Tuhan, kecuali pada waktu dia sudah mendapatkan ikan, Yohanes langsung dia katakan, Petrus, itu Tuhan. Luar biasa. Lalu ketika dia sudah mendarat, mereka mendarat dengan perahu. Mereka melihat api aram dan ikan, ada roti, ada kehidupan. Ternyata Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Bukankah terkadang kehidupan kita merasa kecewa dengan janji-janji Tuhan yang kita sudah harapkan, belum kunjung tiba, belum juga kunjung datang, sehingga kita terkadang putus dengan apa yang kita sudah lakukan, putus penyembahan, putus harapan, putus untuk percaya kepada Tuhan. Mulai kita kecewa. Tetapi malam ini kita diingatkan kembali, jaga penyembahan kita kepada Tuhan dan jaga kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dialah satu-satunya yang dapat membuka pintu-pintu apa saja. Semua pintu bisa terbuka. Pintu ekonomi, pintu pergumulan mungkin hal sakit penyakit bisa sembuh. Pintu mungkin pergumulan untuk mendapatkan keturunan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Loh, tadinya dikatakan anak-anak tidak mempunyai laut, tebarkan jalan sebelah kanan dan mendapatkan sejumlah ikan. Dari mana kalau bukan Tuhan? Taat dan percaya. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu percaya dan menyembah. Jaga untuk tetap menyembah dan percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Ketika Tuhan mau melakukan mujizatnya, terkadang di luar nalar kita, di luar pikiran kita, Tuhan lakukan. Namun hanya yang Dia minta kepada kita,
ketaatan, percaya, dan setia. Bukankah murid-murid Tuhan Yesus 7 orang bersama Petrus mulai sudah kecewa? Menampakkan diri, habis itu hilang lagi. Nah, kemana Yesus? Biasanya setiap hari bersama-sama dengan mereka, tahu menikmati mujizat yang daripada Tuhan. Ini sekarang hilang muncul sebelum naik ke surga. Tuhan punya cara supaya apa? Supaya mereka tetap taat, setia, dan tekun memuji dan menyembah Tuhan. Sama dengan kita yang ada pada malam hari. Mari kita tetap taat, setia, memuji dan menyembah Tuhan. Percaya bahwa Tuhan punya mujizat. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Saya tidak tahu pergumulan-pergumulan apa yang kita miliki saudara dan saya. Bermacam-macam pergumulan. Ada sakit penyakit, ingin kita disembuhkan Tuhan. Ada kita membutuhkan pertolongan. Mungkin kita sudah kecewa. Mungkin kita sudah percaya apa kata dokter. Mungkin kita sudah percaya apa kata orang. Tetapi malam ini firman mengingatkan kita, bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Satu malam bekerja keras tidak mendapatkan apa-apa. Tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Kalau terlambat setengah menit saja, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Berarti mereka melawan perintah Tuhan. Tetapi mereka setia dan taat kepada Tuhan. Mereka tebarkan jalan itu sekalipun mereka dalam kondisi kafir, dalam kondisi lemas dan kecewa, tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tebarkan juga, dan apa hasilnya? Mendapatkan sejumlah ikan. Mereka tidak dapat membela jalannya karena penuh dengan berkat-berkat. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Mari, apa yang kita harapkan pada malam ini Tuhan lakukan. Tetaplah fokus dengan Tuhan. Tetaplah fokus dengan firman-Nya, mengenal Dia melalui kebenaran firman-Nya, mengenal mujizat-mujizatnya melalui kebenaran firman-Nya, melalui perkataan-perkataan Tuhan bahwa Dialah satu-satunya, bukan saja juru selamat, tetapi juga menyediakan apa menjadi kebutuhan kita di dalam kehidupan kita. Mereka sudah kecewa, mereka berunding. Mungkin lebih baik kita kembali untuk ke profesi kita yang lama, untuk menjadi penjalani kehidupan. Mereka sudah resah, mungkin ngobrol, kemana ya Tuhan biasanya bersama-sama dengan kita. Ini muncul, tidak ada lagi, hilang lagi. Muncul lagi, hilang lagi. Kemana? Tapi ketika mereka melakukan usahanya tanpa campur tangan Tuhan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Satu malam mereka jago, pelaut yang andal. Semua adalah pelaut yang bisa membaca bulan. Jam segini ikan akan banyak. Tetapi nyatanya, kalau mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, kalau mereka mengandalkan kepintarannya sendiri, kalau mereka mengandalkan pengalamannya sendiri, akan mendapatkan nol kalau bukan campur tangan Tuhan. Ketika mereka taat, tebarkan jalan sebelah kanan, mereka mendapatkan hasil. Tidak dapat menyeberang jalan karena penuh dengan naik ke darat. Di sana sudah ada api arang dan ada ikan bersama roti di atas. Apakah itu bukan kehidupan? Tuhan sudah siapkan kita. Kita hanya mau tahu, berdoa dan berdoa dan berdoa. Tetaplah berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa, di dalam doa. Mari kita baca ayat ke-9 satu kali lagi. Kita baca sekali lagi bersama-sama dengan saya. Ayat ke-9, Yohanes pasal 21. Saya undang jemaat ayat bersama-sama membaca dengan
mereka sampai di dalam. Sudah ada di sana api arang, ikan dan roti. Satu tanda bahwa kehidupan semata-mata hanya dari Tuhan, bukan karena usaha mereka, tetapi semua karena Tuhan. Itulah sebabnya Petrus langsung terjun ke air, mengenakan pakaiannya dan mendapatkan Yesus. Saking senangnya dan juga merasa bersalah. Kenapa? Dia sudah kecewa, dia sudah berusaha sendiri semalam-malam, toh tidak mendapatkan apa-apa. Semuanya hidup. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak mengharapkan apa yang dari Tuhan, kita hanya capek. Mari kita akan mau taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, pekat dengan perintah Tuhan. Ada suara Tuhan, tapi terkadang kita tidak paham karena apa? Ada tangan-tangan iblis yang menghalangi di telinga kita. Itu ada suara Tuhan. Dan malam hari ini kita akan diberkati dengan firman bahwa Tuhanlah melakukan hal-hal yang mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita harapkan malam ini, mari berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan dengan tidak mengeluh, dengan tidak kecewa, dengan tidak bersungut-sungut. Andalkan Tuhan. Namanya andalkan Tuhan, tidak akan pakai mengeluh atau bersungut-sungut. Tetap tidak akan mengeluh. Puji Tuhan, sembah Dia, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Hanya kita tidak bisa lihat, tetapi Dia tetap menyertai kehidupan kita. Dia mau tahu kehidupan kita, sama seperti murid-murid. Pada waktu Dia menghilang, Dia ada bersama dengan mereka. Cuma mereka yang tidak lihat, karena mereka tidak mendapatkan, tidak mengetahui, mengerti apa menjadi rencana Tuhan. Sama dengan kita juga. Kita tidak mengerti apa menjadi rencana Tuhan buat kita, tetapi Tuhan tahu rencana buat kita. Malam ini kita akan dibaharui kepada kebenaran firman. Hari-hari ini banyak kekecewaan yang akan datang. Hari-hari ini banyak akan membuat kita lesu untuk datang kepada Tuhan dengan janji-janji yang belum kita dapatkan. Tetapi mari percaya, lambat atau cepat kuasa Tuhan akan genap. Lambat atau cepat mujizat Tuhan akan terjadi. Tetapi persoalannya, adakah kita sabar untuk menunggu? Kalau kita tidak sabar, mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Lah itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak menghendaki kata itu. Haleluya. Biarlah firman malam ini boleh memberkati kita semua dan membangun iman percaya kita kepada membangun iman percaya kita kembali untuk tetap tekun mengandalkan Tuhan, untuk tetap setia untuk mengandalkan Tuhan, untuk tetap taat berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Namun satu hal, tetap naikkan pujian, pengagungan dan penyembahan. Percaya kepada Tuhan, jangan bimbang. Dia adalah segala-galanya. Dia adalah segala-galanya Tuhan kita. Menyediakan apa menjadi kebutuhan. Saya ucapkan banyak sekali. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Dia hanya berkata-kata dengan firman-Nya, semuanya jadi. Haleluya. Mari kita akan sama firman Tuhan dengan satu pujian. Ku yakin saat Engkau berfirman, ku menang.